Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baiklah rekan-rekan sekalian, para santri, para siswa, para pecinta bahasa Arab, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membagikan tentang buku-buku nahwu sebagai sarana memperdalam ilmu bahasa Arab. Ini ada tingkat pemula, tingkat lanjutan, dan tingkat mahir. Tentu belajar nahwu ini merupakan salah satu syarat agar kita bisa membaca atau memahami bahasa Arab dengan baik. Tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik pula. Yang pertama langsung saja yaitu kitab Al-Ajurumiyah. Ini kitab yang Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kitab ini diterima oleh kaum muslimin di berbagai macam kalangan di dunia, bukan hanya di Arab saja, tapi di berbagai macam dunia. Nah, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab ini biasanya dipelajari di berbagai macam pesantren di Indonesia, terutama pesantren tradisional atau salafiyah. Nah, ini apa? Kitab Al-Jurumiyah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji Al-Maghribi. Beliau dari Maghrib, ya. Kemudian yang kedua, kitab yang sangat simpel juga, ya, cukup praktis juga, adalah buku nahwu, ilmu nahwu praktis sistem belajar 40 jam. Ini ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria. Beliau mempunyai beberapa buku, tapi ini untuk pemula yang paling mudah. Buku nahwu 40 jamnya saja, di sini tidak ditentukan 1 jamnya berapa pelajaran, ya. Tapi ini cukup sangat membantu sekali. Buku nahwu praktis sistem belajar 40 jam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga buku untuk pemula yang sangat fenomenal dan populer, Nahwu Wadih, Nahwu Al-Wadih. Buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Andes Muhammad Thalib, ya. Buku ini Masya Allah, ya, buku untuk SD memang ibtidaiyah, tapi sangat membantu sekali, ya. Saya sendiri menghabiskan 3 buku ini, ya, 3 jilid ini, sehingga sangat membantu sekali dalam menelaah buku-buku bahasa Arab, ya. Ada contoh-contohnya, ada kaidahnya, sehingga apa? Kita bisa langsung praktek di buku ini, buku An-Nahwu Al-Wadih, ya. Kemudian yang keempat, ya, buku yang sangat menarik juga, ini merupakan pengembangan dari buku Al-Ajurumiyah, yaitu buku syarahnya At-Tuhfah As-Saniyah. Ini bahasa Arabnya, ini terjemahnya bahasa Indonesia, At-Tuhfatus Saniyah, ya, hadiah yang sangat berharga. Siapakah yang mengarangnya? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Misri. Beliau seorang pakar bahasa dari Mesir, ya. Kemudian apa? Selanjutnya yang kelima, masih pengembangan dari Syarah Al-Jurumiyah, yaitu ilmu nahwu Syekh Muhammad Aro ini, Mutammimah Ajurumiyah, Mutammimah, penyempurnanya. Ini buku-buku yang jika teman-teman para santri sekalian pengen belajar, ya, dengan mudah, maka untuk pemula 5 buku ini cukup untuk menjembatani sebagai dasar pertama seseorang belajar bahasa Arab. Kemudian untuk tingkat lanjutan, ya, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, para santri, para siswa bisa belajar An-Nahwu Syafi. An-Nahwu Syafi, ya, buku ini dulu saya belajari ketika di universitas, ya. An-Nahwu Syafi ini buku yang sangat memudahkan juga untuk tingkat lanjutan, ya. Kemudian yang ke-7, ya, tidak kalah menariknya adalah Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ya, Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ini juga kumpulan nahwu dan shoroh di sini. Ini juga sistematikanya modern, beda sama kitab-kitab terdahulu, dan agak panjang. Jadi untuk tingkat lanjutan ini sangat cocok sekali, ya. Siapakah pengarangnya? Kalau yang tadi Syekh An-Nahwu Syafi ini Syekh Mahmud Husni Maghalisah, ya. Kemudian kalau ini adalah, ya, Syekh Mustafa Al-Ghalayini, Ada banyak di toko-toko buku bahasa Arab ini. Selanjutnya
Untuk yang kedelapan, untuk tingkat lanjutan adalah Syarah Qatrun Nada Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham itu merupakan salah satu ulama lughah, ulama bahasa dari Mesir ya. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun rahimahullah taala, beliau anha minasibawih. Ya. Mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma'u annahu dhahara bi Misr alimu bil Arabiyyah, alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawih ya. Ketika kami masih berada di Maghrib ya, di Maroko, kami mendengar kabar bahwa di Mesir ada seorang alim, seorang ulama ya, pakar bahasa yang lebih mengetahui nahwu daripada Sibawih ya. Kita tahu Sibawih merupakan pakar nahwu yang para ulama sepakat itu ya. Siapakah yang mengarang ini? Yaitu Syekh ya, Muhyiddin Abdul Hamid, sama seperti pengarang Tuhfatus Saniyah. Ini sama ya. Beliau punya banyak perhatian kitab-kitab Ibnu Hisham ya rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya yang ke-9 rekan-rekan sekalian ya, yaitu syarah ya, Muwasilut Tulab ila Qawaidil I'rab. Ini saya tidak ada bukunya ya, silahkan di-download, banyak sekali di internet. Musilu atau Muwasilut Tulab ila Qawaidil I'rab, sama ini yang di itu Ibnu Hisham rahimahullah taala. Kemudian yang ke 10 rekan-rekan sekalian, yaitu syarah ya, Alfiyah ya. Yang ini sangat mudah sekali, lebih mudah daripada syarah Ibnu Aqil ya, yaitu syarah Al-Muyassar ala Alfiyah bin Malik. Ini Ibnu Aqil ya. Syarah Muyassar, siapakah yang mengarang? Dr. Abdul Aziz Ali Al-Harbi. Ya, silahkan, itu juga banyak sekali yang menyebar di internet ya. Kemudian untuk tingkat ini ya, selanjutnya ya. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat mahir, seperti ini yang pertama ya, yang ke-11 berarti ya. Syarah Ibnu Aqil, ini lebih panjang ya. Lebih panjang syarah Ibnu Aqil ini ala Alfiyah bin Malik ya. Jadi Alfiyah bin Malik itu banyak sekali syarahnya, di antara ya, di antara, bukan satu-satunya, di antara syarah yang terbaik adalah syarah Ibnu Aqil, penjelasan oleh Ibnu Aqil. Kemudian ya, yang nomor 12 ya, Syarh Al-Mufassal li Zamakhsyari. Ya, kalau teman-teman rekan-rekan sekalian pengen meningkat lagi ilmu nahwunya, Syarah Al-Mufassal li Zamakhsyari ya. Saya tidak ada bukunya, tapi saya cek di internet sangat banyak sekali ini ya bukunya ya. Kemudian yang ke-13 ya, Syarhut Tashil ya, Ibnu Malik juga. Ya, ini apa? Syarhut Tashil ini untuk tingkatan yang mahir. Kemudian yang ke-14 yaitu Al-Usul fin Nahwi yang dikarang oleh Ibnu Sarraj ya. Yang terakhir yang 15 adalah kitab yang paling unggul ya di antara kitab-kitab tingkatan nahwu tadi, yaitu Al-Kitab ya, Al-Kitab li Sibawih ya. Makanya ketika disebut Al-Kitab dalam istilah nahwu, maksudnya adalah buku-buku karangan Sibawih rahimahullah taala. Jadi rekan-rekan sekalian, intinya adalah ketika kita belajar nahwu, yang pertama harus tadrijian, bertahap atau berjenjang, mulai dari yang awal terlebih dahulu. Yang kedua dengan menggunakan guru ya, dengan menggunakan apa, guru atau teman, boleh guru senior atau teman yang lebih paham ya. Saya rasakan sendiri ketika belajar beberapa kitab ya bersama ini ya, Syekh, yaitu di mana guru beliau adalah murid dari ini ya, pengarang apa, Syarah Qatrun Nada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ya, yaitu Syekh Muhammad Ghunaim ya, hafizahullah taala. Beliau belajar dengan Syekh Muhammad ya, Syahin ya. Kemudian Muhammad Mahmud Syahin ya, ini adalah salah satu murid dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ya. Jadi ketika sama orang yang paham langsung itu sangat mudah sekali. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa kok selama ini belajar nahwu itu jadi sulit? Ya karena kita apa? Tidak bertanya langsung atau jarang ya langsung mulazamah, bertanya langsung, berguru langsung dengan para pakarnya. Kalau kita bertanya mereka, kemudian kita apa, berguru dengan mereka dengan terus membaca secara bertahap, insya Allah akan mudah
akan mudah sekali. Allah akan mudahkan. Jadi ini beberapa buku, paling tidak 15 buku yang bisa rekan-rekan ambil ya. Ini hanya jalannya saja. Saya hanya menunjukkan jalannya. Siapa tahu di antara rekan-rekan sekalian tertarik ingin mendalami ilmu nahwu. Tapi yang jelas ya, berikan segala sesuatu haknya. Jangan sampai kita bergelut di dalam ilmu nahwu akhirnya kita tidak paham akan akidah, tafsir ya, sehingga kita bisa terjerumus dalam perkara-perkara akidah yang lebih penting. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.